Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah saum di hari yang ke-6 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima ibadah saum kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam hadis ini Rasulullah berpesan pada kita, yaitu dengan 3 pesan. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, yaitu kita dianjurkan untuk selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Di bulan suci Ramadan biasanya umat Islam meningkat rasa ketakwaannya pada Allah SWT. Banyak yang pergi ke masjid, banyak yang sholat tahajud, banyak yang membaca Al-Quran, ditarget sampai khatam 3 kali sebulan. Itu biasanya dilakukan pada bulan Ramadan. Tapi selepas Ramadan, terkadang banyak juga yang tidak pergi ke masjid lagi, yang tidak mau terdarus lagi, yang tidak mau berzikir lagi, yang tidak mau tahajud lagi. Padahal Rasulullah SAW di dalam hadisnya ini mengatakan bahwa kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, di masjid kita bertakwa, di pasar, di perjalanan, di rumah, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kita apabila melakukan kesalahan, ikuti dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita atau menghapus dosa-dosa kecil kita. Sebagai manusia biasa, pasti kita tidak terlepas dari kesalahan, kita tidak terlepas dari dosa. Untuk itu, mari apabila kita melakukan kesalahan, dosa-dosa kecil, ikuti dengan kebaikan, lebur dengan kebaikan, dengan membaca istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang Maha penerima taubat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, manusia yang melakukan dosa pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi ia benar-benar bertobat, taubatan nasuha atas apa yang pernah dilakukannya. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perintah Rasulullah atau pesan Rasulullah yang ketiga adalah bahwa kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, hendaklah selalu berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Kita tidak hanya disuruh untuk hablum minallah, tapi juga kita harus hablum minan nas. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain. Kalau kita berbuat baik, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita berbuat buruk, pasti ada akibatnya. Untuk itu mari kita sebagai manusia yang beriman untuk selalu berusaha berbuat baik kepada manusia, kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada saudara-saudara. Tidak hanya dengan yang seagama, tapi yang tidak seagama pun kita harus tetap berbuat baik. Mudah-mudahan 3 pesan Rasulullah ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bertakin, yang mendapatkan
derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini akan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang muttaqin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.